Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alimil ghaibi wa syahada, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi bil Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khawalina wa khalatina wa liman lahum huququn 'alaina binatina Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu quburahum rawdah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Halaman 40 ya. Baris ke berapa? 7 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kana fi milkihi amatun lam yahilla lahu nikahul ammati. Seandainya orang memiliki budak perempuan, lam yahilla lahu nikahul ammati, maka dia nggak boleh nikah dengan budak perempuan yang lain, karena dia sudah punya. Ini kan masalahnya dalam Islam itu sangat diperketat, nikah dengan orang merdeka, nikah dengan wanita budak. Sebab nanti anaknya akan menjadi budak. Boleh dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Banyak syaratnya, diantaranya dana untuk mas kawinnya nggak ada, kan gitu. Ya, diantaranya seperti itu. Dan orang sudah punya budak. Kalau budaknya muslimah, kan boleh dipakai. Jadi dia nggak perlu lagi mencari budak. Makanya dia nggak boleh kawin dengan budak lain. Itu. Jadi dia punya budak. Nanti dalam firman Allah, famimma malakat aimanukum, itu. Ya, yaitu dari budak yang kalian miliki. Wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Asyartur rabi'u, syarat yang keempat, boleh nikah dengan budak. Syarat yang keempat, fi jawazi nikahil amati. Syarat yang keempat, boleh nikah dengan budak.
Ya, yaitu alla takuna tahtahu hurratun. Yaitu dia tidak punya istri yang tidak punya istri atau wanita merdeka. Yumkinuhu al-istimta'u biha, yang memungkinkan baginya untuk bersenang-senang. Artinya dia sudah punya istri, ya, orang merdeka, maka nggak boleh dia nikah dengan budak karena dia punya istri, gitu. Dia bisa bersenang-senang dengan istrinya. Wa in kana mutazawijan bi hurratin kadzalika. Dan jika dia nikah dengan wanita merdeka juga demikian, nggak boleh. Falaysa lahu nikahul ammati. Maka orang yang sudah punya istri wanita merdeka, dia tidak boleh nikahul ammati, nikah dengan budak perempuan. Saun kanat zawjatuhu muslimatan, baik istri yang dia punya itu beragama Islam, au kitabiyatan, atau wanita ahlul kitab. Ini au kitabiyatan menunjukkan boleh ya nikah dengan wanita ahlul kitab. Ya, jelas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Terus lanjutan ayat itu, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Juga wanita-wanita yang baik dari mereka yang mendapatkan kitab, itu disebut ahlul kitab. Nasnya jelas. Ya, nasnya jelas. Di sini dikatakan baik dia punya istri itu wanita muslimah atau kitabiyah, berarti kan boleh. Maka dia nggak boleh kawin dengan budak. Ya, nggak boleh kawin dengan budak. Kenapa? Dia punya istri. Baik istrinya itu muslimah atau kitabiyah. Secara hukum boleh. Cuma ya ada syarat-syarat tertentu. Ya, hukum dasarnya boleh. Itu tadi ayatnya. Ya. Cuma ya kalau laki-lakinya yang dirugikan, laki-laki yang muslim ini dirugikan, maka boleh dilarang. Umpamanya dikhawatirkan si laki yang muslim ini karena kedudukan sosial lebih tinggi istrinya, takut ikut dengan istrinya, atau nanti anaknya takut ikut dengan emaknya, dengan ibunya. Ini boleh dilarang. Namun hukum dasarnya boleh. Ya, hukum dasarnya boleh. Cuma kalau dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i yang lain seperti Fathul Mu'in itu persyaratannya ketat. Harus diketahui apakah dia menjadi ahlu kitab ini, ya, menjadi Yahudi atau Nasrani, itu setelah perubahan terhadap kitab Taurat dan Injil atau sebelumnya. Ya susah, ditelusurinya susah, apalagi zaman sekarang. Ya, karena apa? Perubahan terhadap Injil atau Taurat, atau katakanlah mereka menyimpang dari tauhid, itu terjadi sebelum Rasulullah diutus. Bahkan diperkirakan sekitar 300 tahun sebelum Rasulullah diutus. Itu yang dilakukan oleh Paulus untuk Taurat, untuk Injilnya. Ya, jadi dalam kitab syarah tafsir Jalalain, itu tafsir As-Sawi, dijelaskan begitu menjelaskan tentang firman Allah surat At-Taubah, yaitu qalatil yahudu Uzair ibnullah. Di ayat itu dijelaskan bahwa penyimpangan, ya, atau terjadi trinitas itu 300 tahun. Yaitu ketika Paulus, itu asalnya Yahudi. Ketika perang Yahudi dengan Nasrani, ya, lalu setelah perang dia masuk Kristen. Lalu oleh orang Nasrani dia disuruh mempelajari Injil 1 tahun di gereja. Akhirnya setelah itu dia punya pendapat, kalau gitu Isa itu bukan anak tapi Tuhan. Nah, itulah timbulnya trinitas. Makanya mereka tetap menamakan Paulus. Ya, itu dari nama itu. Cuma kalau bahasa Arabnya ba, wau, lam, sod. Ya, Paulus juga cuma pakai sod dia. Ya, itu seperti itu. Itu terjadi penyimpangan. Gitu. Ya, terjadi penyimpangan. Nah, jadi Alkitab yang sekarang sama, ya, sama, ya. Jadi kalau persyaratan dalam kitab-kitab umumnya mazhab Syafi'i itu harus diketahui leluhurnya tuh masuk Yahudi atau masuk Nasrani
Ya boleh kalau ya sebelum terjadi perubahan ya terhadap Taurat dan Injil. Artinya apa? Sebelum terjadi penyimpangan dari tauhid. Ya saya bilang sama aja bohong, susah ditelusurinya. Susah, siapa yang tahu? Ya susah gitu. Ya makanya tetap ya mereka disebut ahlul kitab. Ya, jadi hukum dasarnya adalah boleh, cuma ya boleh dicegah. Makanya Profesor Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Al-Halal Bainun wal Haramu Bainun, beliau memberikan syarat. Boleh kalau memang ya bisa dicegah kalau wanita-wanita muslimah lebih banyak daripada laki-laki muslim. Oh, nanti kalau diperbolehkan laki-laki muslim nikah dengan wanita ahlul kitab, nanti wanita muslimah siapa yang menikah dengan mereka? Itu dikhawatirkan ya nggak ada yang nikah dengan wanita muslimah gitu ya. Nah jadi kalau di dalam surah Al-Baqarah Allah melarang nikah dengan wanita musyrikat, harus dibedakan. Al-Baqarah Allah berfirman, yang Allah tujukan pada laki-laki muslim, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Kata Allah kepada laki-laki muslim, janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Ini Allah sebutin musyrik. Ya. Sementara di Al-Maidah itu ahlul kitab disebut kafir. Memang seperti itu. Jadi kafir dari ahlul kitab itu disebut kafir, enggak musyrik. Ya, tapi kafir dari luar ahlul kitab disebut musyrik. Ini jelas dalam firman Allah surat Al-Bainah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir, baik kafir dari ahlul kitab Yahudi Nasrani maupun kafir dari orang musyrik, berarti kan beda. Yang Allah larang musyrikat, ya, yang Allah larang musyrikat. Memang ya kenyataannya memang sama. Artinya mereka ahlul kitab juga musyrik sebenarnya. Menyekutukan Allah, menganggap Uzair anak Tuhan, terjadi trinitas, musyrik. Cuma bahasa Allah, bahasa Al-Quran beda. Ya, yang nggak boleh itu dengan wanita musyrikah. Gitu. Jelas banget surah Al-Bainah itu Allah mau bagi dua orang kafir. Kafir dari ahlul kitab Yahudi Nasrani atau kafir dari luar ahlul kitab disebut musyrikin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal, berarti dua kan? Dua. Gitu. Ya. Namun Abdullah bin Mas'ud tetap mengatakan bahwa tidak ada yang lebih menyekutukan Allah ya dari mereka yang menganggap Tuhan itu tiga, dari menganggap Uzair itu anak Tuhan. Mereka sebenarnya dalam kategori musyrik juga sebenarnya. Nah, cuma memang Allah bedakan. Gitu ya. Jadi kalau mereka dari ahlul kitab sebatas kafir ya, tapi di luar ahlul kitab ini mereka disebut musyrik. Yang Allah larang laki-laki muslim nikah dengan wanita musyrikat, bukan kafirat. Harus dibedakan ya, harus dibedakan. Cuma sekali lagi ya, hukum dasarnya boleh laki-laki muslim ya, cuma harus diperketat ya gitu ya. Lalu pernikahannya gimana kalau terjadi pernikahan? Ya sah aja. Karena dalam pernikahan nggak ada kewajiban, tidak termasuk rukun nikah, baik calon suami maupun calon istri mengucapkan dua kalimat syahadat, nggak ada itu. Itu sunat aja kok. Ya, sunat aja. Jadi pernikahannya sah. Gitu. Ya, pernikahannya sah. Ya, itu. Apalagi si suami berjanji nanti kalau setelah nikah saya akan bawa istri saya. Ya, akan ajak untuk masuk Islam. Dia jamin begitu. Nah, kita bantu itu. Ya, kita bantu. Tapi kalau sebaliknya si laki ini dikhawatirkan ikut agama istrinya, kita boleh mencegah. Gitu. Ya, jadi hukum dasarnya adalah boleh. Ya, itu. Ya, jadi ya ketika saya mengatakan itu, saya yang nentang. Ya, nggak boleh katanya. Ya, dia kan mereka nggak membaca Al-Maidah tadi. Ya, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, itu ayatnya. Ya, hukum dasarnya adalah boleh. Ya, saya kembali. Nah, makanya di sini apa? Ya, baik istrinya itu muslimatan au kitabiyatan. Baik istrinya itu orang Islam maupun apa? Ahlul kitab. Maka nggak boleh nikah dengan apa?
wanita budak. Kenapa? Dia sudah punya istri. Sekalipun kitabiah. Berarti kan boleh. Ya kalau nggak boleh nggak disebutin di sini dong. Ya, makanya hukum dasarnya boleh gitu ya. Huratan au amatan. Baik istri yang dimiliki itu merdeka atau apa? Amatan atau budak. Kenapa? Li'annahu ghairu khaifil anati, karena dia tidak dikhawatirkan terjerumus ke dalam perzinahan. Kenapa? Dia punya orang yang untuk disalurkan, itu istrinya atau budaknya. Itu maka dia nggak boleh nikah dengan budak. Ya kan kita tahu bahwa boleh nikah dengan budak kalau apa? Khaiful anat. Ya kalau dia nggak nikah, ya antara dananya untuk menikah dengan wanita merdeka dia nggak punya, dia boleh kawin dengan budak. Karena apa? Takut terjerumus dalam perzinahan. Amma law kanat, adapun seandainya wanita yang dia miliki, ya baik itu istrinya muslim atau kitabiah kembali kepada di atas, merdeka atau budak, la yumkinuhul istimta'u biha, nggak mungkin dipakai. Gampangnya begitu dah, bersenang-senang dengannya, dipakai dah gampangnya. Ya, kenapa nggak bisa dipakai? Di sigoriha, masih kecil. Karena dalam Islam pernikahan itu nggak ada syarat umur, ya, nggak ada persyaratan. Cuma ya bolehkah negara yang membuat aturan dengan umur? Boleh. Itu masalihul mursalah. Nanti masuknya ya satu dari apa dalil sumber hukum Islam, cuma mukhtalafi ya untuk kebaikan boleh, nggak apa-apa ya, boleh gitu. Pokoknya di Indonesia perempuan harus berumur 17 tahun umpamanya ya, padahal Islam nggak ada. Siti Aisyah nikah dengan Rasulullah masih ya kecil ya, 9 tahun baru ya, nikahnya 7 tahun ya, jadi tidak ada persyaratan ya. Itu cuma boleh untuk masalihul mursalah ya, apa membuat hukum seperti itu untuk kebaikan. Au haramiha, atau karena sudah nenek-nenek, udah tua, udah ajuz, udah berumur. Au ghaibatiha, atau istrinya ada tapi kagak ada. Ya, ghaib, nggak ada. Dia punya istri tapi nggak ada, hilang kemana tahu. Ghaib ya. Au jununiha, dia punya istri tapi gila. Ya. Au barosiha, atau punya penyakit belang. Au rotkin, atau rapat. Ya, rapat. Au kornin, ya, itu ada tulang yang menghalangi masuknya zakar di kemaluan. Ya maaf nih, memang fikih harus begitu, gimana? Ya, jadi kalau tadi kornin itu ada tulang di tengah-tengah, gitu kan? Nah susah, ya rudal masuknya. Nah itu kornin. Au ifdoin biha, atau ya antara tempat masuknya zakar dengan yang lain menyatu. Ya jadi akibatnya apa? Susah juga. Ya itu penyakit namanya. Ya. Artinya apa? Kesimpulannya dia punya istri tapi nggak bisa dipakai lah begitu. Nah, apakah dia boleh nikah dengan budak? Dia punya istri. Kalau tadi kan di atas bisa dipakai, maka dia nggak boleh kawin dengan budak. Baik istrinya muslimah atau kitabiah atau merdeka atau budak. Nah, dia punya istri yang kedua ini, tapi nggak bisa dipakai lah. Kesimpulannya kayak gitu. Ya, fihi khilafun. Maka dalam masalah itu terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ya. Was-sahihu, tapi pendapat yang lebih sahih, al-hillu, boleh. Ya, kenapa? Dia punya istri nggak bisa dipakai, dikhawatirkan terjerumus dalam perzinahan, maka dia boleh nikah dengan budak. Ya, nikah dengan budak. Kenapa boleh? Li'adami faidati hadhihi zaujati, karena istrinya itu nggak berfaedah, nggak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Ya, la tamna'u khaufal anati, karena dia punya istri tapi nggak bisa dipakai, itu tidak bisa menghalangi, tidak bisa mencegah
ketakutan dia terjerumus dalam perzinahan. Ya, karena nggak ada yang disalurkan seperti itu. Itu syarat yang keempat tadi. Asyartul khamisu, syarat yang kelima. Ya, boleh nikah ya dengan budak. Antakunal ammatul mangkuhatu, itu budak yang dinikahi muslimatan, beragama Islam. Sebab kalau budak yang akan dinikahi bukan beragama Islam, lalu punya anak, anaknya milik tuannya, anaknya muslim, diambil sama tuannya, gitu ya. Jadi nggak boleh, katakanlah ahlul kitab seperti itu. Liqouli ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, famimma malakat aymanukum min fatayatikum al-mu'minati, itu dari budak yang kalian miliki, dari wanita-wanita mukminat. Syarat itu ya, syarat ya. Makanya saya katakan di Al-Quran juga ada tentang perbudakan ya. Jadi memang perbudakan itu ya, perbudakan ya, tidak ada ayat yang mengatakan nggak boleh ya, gitu ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ini biar nggak salah pemahaman ya, kita membahas budak ya, jangan menyangka bahwa Islam itu mendukung perbudakan. Sama sekali tidak. Jadi Islam itu pada dasarnya memberantas perbudakan. Ini sering saya katakan bolak-balik nih, biar kita nggak salah paham ya. Islam itu anti perbudakan ya, karena perbudakan itu sangat kuat di tengah-tengah masyarakat. Maka Islam dalam memberantasnya itu melalui apa? Melalui anjuran baginda Rasul dengan imbalan, yaitu dimerdekakan dari neraka, dari api neraka. Itu beberapa hadis menyatakan itu hadis sahih ya. Makanya memerdekakan budak harus lengkap, jarinya lengkap. Sebab kalau kurang satu, nanti yang memerdekakan, pokoknya budak yang dimerdekakan jempolnya kagak ada nih, maka nanti yang memerdekakan jempolnya belum dimerdekakan dari api neraka. Kenapa? Budaknya jempolnya kagak ada, makanya yang lengkap, lebih mahal, lebih bagus, gitu ya. Ya memang budak itu mahal ya, makanya Rasulullah menganjurkan. Oleh karena itu sahabat yang banyak memerdekakan budak adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, termasuk Bilal ibn Rabah itu dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Di saat beliau disiksa ya karena beriman, ditindikan batu di bawah terik matahari yang sangat panas ketika itu. Ukurannya kalau kita naruh daging tuh matang ya, itu ukurannya ketika Bilal ibn Rabah itu dijemur di terik matahari, ditindikan batu besar, dia tetap mengucapkan ahad, ahad, ahad. Seketika ini juga Rasulullah yang memerintahkan Abu Bakar Siddiq. Rasulullah tahu Abu Bakar Siddiq kaya dan dermawan, beliau langsung dibeli. Jadi memberikan budak itu melalui dibeli dulu, dibeli menjadi milik Abu Bakar Siddiq, baru setelah itu Abu Bakar Siddiq memerdekakan. Ini beliau paling banyak ya memerdekakan budak ya, yang terutama yang disiksa oleh orang-orang kafir. Yang kedua ya, yaitu Allah sudah tahu bahwa perbudakan ini akan hilang dengan sendirinya ya. Allah sudah tahu bahwa manusia akan hidup ya pada satu aturan ya, maka muncullah persatuan bangsa-bangsa. Di situ ya sangat ditentang perbudakan. Makanya negara apartheid yang terakhir, yaitu Afrika Selatan ya, itu kan kecam habis seluruh dunia. Tentu saja muncul apa? Nelson Mandela, kan seperti itu ya. Itu Allah sudah tahu. Beda dengan khamar, dengan hal-hal yang memabukkan. Beda dengan judi ya. Ini semakin ya, pemajunya zaman akan semakin canggih dua hal ini. Allah sudah tahu ya. Allah kan yang sudah tahu segalanya yang akan terjadi. Allah sudah tahu. Allah haramkan saja luar biasa peredaran uang di narkoba itu, peredaran duit dia apa judi ya. Kalau nggak percaya ke Las Vegas ini ya, itu luar biasa itu. Allah sudah tahu, apalagi nggak diharamkan hal-hal yang memabukkan luar biasa. Makanya Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj ya, kan ditawarkan dua minuman ya, yang satu khamr, yang satu susu. Rasulullah pilih susu. Malaikat Jibril girangnya bukan main ya. Kalau Rasulullah milih khamr, udah mabok semua umatnya. Nah ini ya, itu apa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kembali. Jadi ya Allah sudah tahu, cuma perbudakan ini karena berawal dari peperangan, maka nanti kalau ada peperangan akan timbul lagi perbudakan. Ya, akan timbul lagi perbudakan, cuma sudah diatur oleh agama Islam. Itu. Ya, Allah sudah tahu bahwa manusia ini akan perang lagi. Ya, akan perang lagi. Ini kan perang dunia kedua, baru ketiganya belum nih. Ya, ketiga bentar lagi melalui Laut Cina Selatan itu kan lagi rame tuh. Ya dari situ, ya kayaknya bukan dari Timur Tengah, bukan. Dari situ lagi ramenya, ya gitu. Kemudian wa'lam, dan ketahuilah anna sababa man'in nikahil amati. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sebab dilarangnya nikah dengan budak irqaqul waladi, yaitu dikhawatirkan anaknya kalau lahir menjadi budak, dijadikan budak, al-waladi, anak yang lahir dari ibu yang budak. Ya, itu jadi budak lagi, gitu ya. Sampai ke situnya Islam melarang nikah dengan budak kalau tidak ada alasan yang dibenarkan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Islam anti perbudakan. Sampai ke situnya dilarang. Ya, dikhawatirkan anaknya dari istri yang budak itu ya menjadi budak. Udah pasti itu. Irqaqul walad. Ya, raqiq, irqaq. Li'annal walada, karena anak, ya kalau dikatakan anak ini walad mencakup laki perempuan, yatsba'ul umma, mengikuti ibunya. Anak ngikutin ibunya. Firiki, dalam budak. Kalau ibunya budak, anaknya otomatis jadi budak. Jadi anak ngikutin ibunya. Ya, ini alasan kenapa Islam melarang ya nikah dengan budak. Wal hurriyati, dan juga kemerdekaannya. Kalau ibunya merdeka, anaknya ikut merdeka, gitu. Wasyari'u, adapun syari', siapa syari'? Allah dan Rasul, pembuat hukum namanya. Ya. Makanya hukum Islam disebut apa? Syariah al-Islamiyah. Syari' itu Allah dan Rasul. Karena yang berhak membuat hukum adalah Allah dan Rasul. Kalau Allah membuat hukum betul-betul untuk kepentingan manusia. Begitu juga Rasul membuat hukum untuk kepentingan manusia. Karena Allah dan Rasul ketika membuat hukum tidak mengambil keuntungan dari hukum yang dia buat. Murni untuk kepentingan manusia. Tapi kalau manusia membuat hukum, pasti dia mencari celah. Bagaimana bisa dilanggar supaya nggak kena hukum? Itu manusia. Ya, itu manusia. Gitu. Ya, makanya syari' adalah Allah dan Rasul. Karena hukum Allah membuat hukum Allah dan Rasul, mutasyawwifun, mengharapkan ila daf'ir riqqi, dihilangkannya perbudakan. Gitu. Ya, loh kenapa sih Allah nggak larang aja sekaligus, mengharamkan begitu? Haram. Ya. Allah sudah tahu bahwa akan terjadi peperangan, akan timbul lagi perbudakan. Gitu. Ya, akan timbul lagi. Dan sebelum ada peperangan, ini Allah sudah tahu, ini akan hilang dengan sendirinya. Kan nggak ada sekarang. Ya, ada orang memperbudak, tapi perbudakan dijual belikan itu nggak ada. Tapi memperbudak orang, ya itu banyak. Ya, itu banyak. Gitu. Jadi budaknya nggak ada, memperbudak banyak. Nah, itu zalim, ya. Kemudian, walau kanatil amatu, maka seandainya budak al muslimatu, yang muslimah, ya, jadi apa namanya, wanita, laki-laki muslim boleh nikah, tapi dengan apa? Budak yang muslimah. Nah, ada budak muslimah li kafirin, milik orang kafir. Jadi majikannya orang kafir. Ya, majikannya orang kafir. Maka budak yang begini nih yang harus dimerdekakan buru-buru. Kenapa? Takut ngikut agama majikannya. Ya, nah ini budak muslimah ya milik orang kafir. Fahal ya juzu amla, apakah boleh nikah dengan wanita muslimah? Ya, budak wanita muslimah tapi dimiliki oleh orang kafir. Pertanyaannya, boleh nggak kawin dengan budak seperti itu? Kalau sudah cukup syaratnya,
nggak punya dana untuk kawin dengan wanita merdeka, kan gitu. Ya dikhawatirkan dia terjerumus dalam perzinahan, ya kan? Itu syarat-syaratnya, dia melengkap syaratnya itu, ya gitu. Kalau dengan wanita muslimah, ya budak wanita muslimah dimiliki oleh muslim itu mutlak boleh. Nah justru ini pertanyaannya gimana? Nikah dengan wanita budak muslimah tapi dimiliki oleh orang kafir, boleh apa enggak? Ya itu pertanyaannya. Wajahani, ada dua pendapat. Wajahani, dua wajah, maksudnya dua pendapat, ya wajahani. Makanya jamak daripada wajhun. Kalau wajhun itu satu pendapat, dua wajahani, jamak aujuhun, ya. Nah, makanya aujuh, ada yang membaca aujah. Kalau lihat dalam kitab Fathul Mu'in itu sering sekali. Wa 'alal aujahi. Ya, apakah dibaca aujah atau aujuh? Kalau aujah ini beda dengan aujuh. Kalau kita lihat di sini ada wajhun, wajhani, yang benar aujuh. Ya, aujuh. Jadi menurut beberapa pendapat. Tapi kalau wa 'alal aujahi ini isim tafdil. Berarti berdasarkan pendapat yang paling benar. Ya, saya pernah rame itu. Ya, aujah katanya enggak, saya bilang aujuh. Ya, makanya dalam kitab Al-Imam Syafi'i wa Madhabuh yang disusun oleh Almarhum Rahmatul Abrar, ya, guru kita Bapak Kiai Haji Doktor Ahmad Nahrawi Abdus Salam. Nah, beliau ya itu kan masalah aujuh ini masalah Syafi'i. Nah, beliau mengatakan aujuh di situ, gitu. Ya, saya pernah rame dengan ustaz lain, dia bilang aujuh. Ya, dibilang aujuh katanya. Ya terserah. Ya, kalau aujah cuma contoh isim tabdil. Saya lihat di sini dari wajhun. Wajhun itu satu pendapat, wajhani dua pendapat, aujuh beberapa pendapat, kan gitu. Jadi benar kan urutannya? Jamak tuh, jamak daripada wajhun. Nah, di sini dikatakan apa? Yaitu dua pendapat tadi, ya. Ya, dua pendapat. Mana tadi hilang? Ya, wajahani ahaduma, salah satu dari dua pendapat itu la yajuzu, nggak boleh. Ya, kenapa? Nanti anaknya ini kan tadi anak ikut ibu. Ibunya mau jadi budak orang kafir, diambil orang kafir. Nah, itu makanya nggak boleh. Gitu ya, itu pendapat yang lebih kuat lah. Wa ishtaratu, dan disyaratkan kaunul amati, adanya budak yang akan dinikah li muslimin, milik orang Islam. Tadi yang dua pendapat milik orang kafir. Kenapa? Li alla yamlikal kafiru al waladal muslima, agar orang kafir tidak memiliki anak yang muslim. Sebab kalau budak ya perempuan itu dimiliki oleh majikannya yang kafir, lalu si budak perempuan ini yang muslimah nikah dengan laki-laki muslim lalu punya anak ini akan ikut majikannya. Makanya gak boleh gitu. Ya, gak boleh gitu. Jadi yang punya budak harus muslim. Itu tadi pendapat yang pertama gak boleh. Wal asahu, sementara pendapat yang lebih sahih, al jawazu, boleh. Ya, boleh li usulil islami fil amatil mangkuhati, karena ya adanya Islam di dalam budak yang dinikahi. Artinya apa? Itu budaknya beragama Islam. Kalau pendapat yang kedua melihat bukan kepada anak, justru kepada pernikahannya. Kenapa? Karena budak yang dinikahi muslimah, kan cukup syarat udah. Ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Ya, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum mi musyrikatin walau a'jabatkum. Kata Allah, janganlah kamu laki-laki muslim nikah dengan wanita budak kafirat, musyrikat. Jangan menikah dengan musyrikat, ya kan? Meskipun dia orang merdeka, ya kan? Tapi wala amatun mu'minatun, dan sungguh budak
budak perempuan yang beriman khairun, itu lebih baik min musyrikatin, dari wanita musyrikah. Walau a'jabatkum, sekalipun kamu senang dengan wanita musyrikah itu. Ya, a'jabah itu apa? Ta'ajub, senang, ya, kagum, ya, itu menyenangi. Ya, itu kan itu dasarnya. Ya, dasarnya itu. Nah, jadi ya dari segi pernikahannya sah. Jadi pendapat yang kedua lebih melihat apa? Si budaknya ini muslimah gitu. Kalau yang pendapat yang pertama nggak boleh, lebih melihat keturunannya, anaknya. Nanti kalau punya anak akan diambil nama majikannya. Gitu. Ya saya kira yang pertama lah. Ya, pertama. Ya, kan gini. Ada kaidah fikih mengatakan apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya kan? Ya, darul mafasid, mencegah kerusakan itu harus didahulukan daripada menarik manfaat.